Meningkat acara selanjutnya yaitu pesan-pesan yang akan disampaikan oleh beliau Abah Kiai Amrin Aulawi beserta keluarga. Dumatkan beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati bapak-bapak sederek kula, tetangga terdekat, saudara saya yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Ketua RW, Bapak Kasirun yang saya hormati, kepada seluruh santri, putra dan putri yang saya doakan semoga menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang punya manfaat dan barokah. Alhamdulillah. Pertama saya sampaikan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam kita sampaikan untuk beliau Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Kepada bapak-bapak yang kami hormati, pengadaan seperti ini adalah sunnah Rasul. Syukuran. Wonten hadis menerangkan bahwa apabila berangkat haji adakanlah syukuran. Pertama ini berangkat. Nah, seterusnya apabila antara syukuran pertama pemberangkatan dan syukuran yang kedua yaitu pulang ke rumah, itu lebih besar syukuran yang pulang ke rumah. Misal berangkat haji atau umroh ya, ini pemberangkatan misalnya nyembelih sapi dan nyembelih wedus ya, nanti kalau kepulangan itu disunahkan untuk nyembelih sapi ya, maksudnya lebih besar syukurannya ketika waktu pun pulang. Kalau saya belum bisa nyembelih sapi tapi seimbang lah seimbang, terus dalam arti seimbang ini ya pada mudah-mudahan lebih besar yang sekarang ini. Amin. Ini adalah sunnah Rasul. Subhanallah bapak-bapak, kami sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah bisa sampai ke Baitullah Mekah Ka'bah. Ini kenikmatan yang luar biasa karena di sanalah Ka'bah menjadi kiblat semua umat di sana. Terus di sanalah Rasulullah SAW dilahirkan. Di sanalah Rasulullah mendapatkan wahyu, berkali-kali bertemu dengan malaikat Jibril, sehingga kalau kita merasakan itu bumi Mekah dan Madinah itu bumi yang diridhoi oleh Allah, bumi yang diberkahi oleh Allah. Kenapa? Ini saya merasakan sendiri, panasnya itu 50 derajat Pak Celcius. Sehingga kalau saya keluar hotel itu wajah ini kayak kena panasnya api loh Pak. Ini loh, seromong, ini loh, panas. Tetapi tidak menghitamkan kulit, panasnya hebatnya ini tidak menjadikan sumuk. Dalam arti pakaian tetap ajeg, sehingga orang haji di sana itu mau tidak mandi 3 hari nyaman lah. Padahal panasnya itu luar biasa. Ini yang saya rasakan di sana itu keberkahannya seperti itu. Itu semua, baik Madinah ataupun Mekah.
Terus orang-orang di sana itu loman-loman kan, tidak ada yang pelit, dalam arti pelit, tidak suka memberi. Tapi di Madinah setiap jalan orang bersedekah ini hampir ada, baik kurma ataupun kacang ataupun buah ataupun air minum, ini selalu ada bagi mereka yang berangkat sholat ataupun pulang sholat. Di Mekah yang namanya air itu melimpah, orang bersedekah air itu luar biasa, tidak ada orang yang kehausan. Ini kenikmatan yang luar biasa, sehingga saya ingin sekali mensiarkan ini agar bapak-bapak, santri putra dan putri ataupun alumni dan keluarga saya dan istri saya ini semoga bisa sampai ke sana. Amin. Betul-betul kami doakan para santri, para jamaah yasin, tetangga saya, alumni, keluarga saya, keluarga istri saya, semua didoakan. Saya panggil di sana, tidak lupa, karena saya dari rumah sudah saya catat ini hajat-hajat saya yang akan disampaikan ke Baitullah Ka'bah saya. Subhanallah, di sana tidak ada emosi Pak, tidak ada marah, tidak ada dendam. Walaupun berangkat sholat, pulang sholat ini berdesakan jutaan ini Pak, tetapi misalnya ya keitek serandale, keitek sikile, ataupun hilang serandale, ataupun kejorok-jorok nih, itu nggak ada emosi, nggak ada marah, nggak ada padu nih, nggak ada. Padahal berjubel-jubel dari berangkat masuk ke Ka'bah terus keluar ke Ka'bah, ini nggak ada yang emosi ataupun. Pokoknya kalau saya melihat ini kayak surga dunia Pak. Iya, tidak ada orang yang rendah dalam ibadah, semuanya semangat semua. Kalau saya rasakan iblis di sana itu enggak mempan untuk menggoda. Karena orang itu baik putra maupun putri kan semangat tempol. Ya kenapa enggak semangat? Sholat duhur aja berangkatnya jam 2 Pak. Kalau tidak jam 2, nak ketemunya nang halaman ataupun nang dalan, tidak bisa masuk ke lokasi ini duhur. Kalau asar itu jam 2, jam 10 duhur, makannya jam 10. Benar loh. Nah kalau asar itu berangkat jam 2. Karena saking banyaknya orang, tidak ada orang yang tidak semangat ibadah, semuanya semangat ibadah. Kalau subuh jam 2:30, jam 2 sudah pada berangkat subuh loh Pak. Nah kalau kita di sini kan masih nah kalau maghrib dan isya ini nggak pulang, mayoritas jamaah itu nggak pulang sampai dengan sholat selesai isya itu baru pulang. Kenapa? Kalau di Ka'bah, kalau di Mekah, sholat apa saja baik sunnah ataupun wajib itu mendapatkan 100.000 pahala. Misal panjenengan melakukan 100.000 sholat di sini Pak, di Indonesia nih, di masjid yang selain Mekah, ini di sana cukup sekali tok dapat 100.000. Pangi. Jadi santri nih, misal panjenengan sholat 100.000 di luar masjid Mekah, di sana cukup sekali tok sudah mendapatkan pahala 100.000. Kalau ini hadis ini, kalau di Madinah ini 1.000 sekali sholat, baik sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat fardu, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat taubat, sholat tasbih, sholat apa saja. Ini 10.000. Ini kelimpahan seperti itu. Terus yang saya rasakan tidak ada orang yang menangis Pak di sana.
baik bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya, begitu melihat Ka'bah ini 100% ini orang menangis pokoknya wis jerit-jerit nguru-nguru ana sing luwih mboten saged di napa niku dilapis sebab milih terus ini terus seperti itu. Ketika tawaf juga tidak ada orang yang pokoknya hampir semuanya itu khusyuk, Pak. Khusyuk, tidak ada orang yang bermain, tidak ada orang yang ngobrol, tidak ada orang yang ini, subhanallah. Makanya bapak-bapak, para santri, putra dan putri berusahalah untuk ke sana karena di sanalah pusatnya umat Islam di sana. Belum. Dan di sanalah bumi-bumi yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ini subhanallah tanah yang suci, Pak. Saya pernah di sana sholat wudu, terus begitu keluar tempat kamar mandi, di situ sudah banyak orang sholat. Berarti sholat itu menggon lokasi WC dan suci itu. Benar. Saya 2 kali sholat di sekitar kamar mandi ya. Jadi keluar kamar mandi di sini sudah penuh, Pak. Akhirnya sholat di situ. Yang kedua saya kesasar, karena saya lagi sangi kan jalan-jalan dipanggil dari Marwah ke Sompa. Baru dapat 4, saya ngentut, Pak. Ngentut. Begitu ngentut saya cari air wudu. Orang ketemu, barang ketemu, di situ ketemu, balik wis bingung, Pak. Aduh, memang bingung. Bingung. Iya, tempatnya jauh. Nah, saya mandang kesasar di situ. Nah, setelah saya wudu, ambil air wudu, waktunya udah mepet itu sholat, sehingga saya terlambat sholat jamaah. Di situlah aku sholat. Ini sehingga yang saya doakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, semua warga Bandengan, semoga bisa umroh di sana, Pak. Amin. Karena umroh itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Pulang dari sana, insya Allah dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma. Amin. Saya doakan itu. Sedikit mungkin tambahan dari ibu, kalau saya ceritakan dari 9 hari apa ya? Ya, 9 hari. 9 hari, yang ketiga 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah ya. Ya, 4 hari di Mekah. Itu saya tidak mengalami hal-hal yang yang merugikan ataupun apa, semuanya itu senang. Tidak ada yang menyusahkan. Baik tawafnya ya senang, sanginya ya senang, pokoknya senang semua lah. Tidak ada, saya tidak mengalami kesusahan apapun. Dan saya memang pertama kali, yaitu tadi yang kenapa saya sholat di lokasi WC, karena saya mencari jalan keluarnya atau bingung jadi akhirnya di situ dulu. Tapi akhirnya ketemu maning, ketemu kan bodaran malam itu dan meneruskan sangi sampai dengan selesai. Dan saya kalau tidak salah umroh di sana itu ada 3 kali. Yang pertama umroh wajib saya untuk diri saya sendiri, yang kedua umroh sunnah, yang ketiga umroh badal untuk bapak saya almarhum. Yang terakhir ada tawaf. Tawaf ini tawaf wada ataupun tawaf pamitan. Jadi bahasa kita sebagai tamu Allah, datang kelihatan, pergi juga kelihatan. Tapi kalau yang tawaf wada ini tidak ada sangi, Pak. Ini cuma tawaf tok 7 putaran. Setelah itu doa pamitan kepada Allah, kepada Rasulnya, terus selesai. Pulang ke hotel, persiapan. Jadi saya kalau yang dari biro itu ada 3 jadwal. Pertama jadwal umroh pertama untuk diri sendiri, yang kedua umroh sunnah untuk badal ya siapa saja boleh, yang ketiga tawaf wada pamitan.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini, tapi ini baru sedikit Pak, baru sedikit yang saya sampaikan. Belum nanti kalau sholat tahajudnya itu. Jadi di sana itu siang malam 24 jam dari minggu, bulan, tahun itu penuh terus orangnya, nggak ada yang kosong, itu nggak ada. Sehingga saya doakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, putra dan putri, alumni Tarbiyatul Aulad, semoga semuanya bisa umroh ke sana, bisa dipanggil oleh Allah, terus bisa haji juga di sana. Amin. Allahumma. Dan keluarga saya, keluarga istri saya juga saya doakan semoga semuanya bisa umroh di sana dan bisa haji di sana. Allahumma amin. Karena waktu haji kita kan lama pagi, lama. Sehingga kalau belum haji maka diadakanlah umroh dahulu. Karena umroh ini sepertinya haji kecil. Haji kecil dalam arti lebih besar pahalanya, lebih besar barokahnya apabila kita berangkat haji. Sedikit mungkin dari ibunya monggo disampaikan barang 10 atau 5 menit untuk disampaikan. Untuk snack segera dibagi saja, tapi jangan diminum dulu. Nanti kita doa bersama snacknya ya, agar nanti semua penyakit yang Bapak punya bisa hilang semua. Jadi sebelum doa bersama jangan dimakan dulu nih Pak. Ini ada snack air zam-zam, ada kacang apa itu? Kacang Arab lah ya. Ada kurma sedikit tetapi itu berkahnya luar biasa Pak. Jadi nanti terutama air zam-zamnya itu jangan diminum dulu sebelum kita doa bersama. Dan monggo yang santri Anda membagi snack yang sudah siap. Diutamakan bapak-bapaknya dulu sama ibu-ibunya dulu. Dibagi monggo, dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ta'ala. Yang kami katakan, yang kami hormati, yang kami taatimi, Bapak Hayam dan Aulawi beserta bapak saya, keluarga saya, dan Bapak Ketua RW, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Yasin, warga RW 02, dan santri putra maupun putri yang saya sangat cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini sedikit saya sampaikan kesan-kesan yang sangat luar biasa di sana. Karena kebetulan saya membawa baby ya, anak-anak saya disebut katanya membawa baby, karena saya membawa nenek-nenek dua yang di sana harus dirawat, harus dilatih dan harus lain sebagainya ya. Yang namanya nenek-nenek kan kayak anak kecil ya. Jadi harus benar-benar ekstra. Alhamdulillah, subhanallah, ketika saya dari rumah itu membawa obat, karena saya itu harus tidur kalau malamnya itu bangun jam 6 ataupun jam 3 itu bangun. Kalau di sini tuh siangnya saya harus tidur, itu wajib. Kalau nggak tidur ini langsung teng kayak gitu. Alhamdulillah di sana obatnya nggak diminum Pak. Jadi walaupun saya bangun jam 1 siangnya nggak tidur pun kuat. Subhanallah, ini berkahnya bumi yang mendapat ridho dari Allah, sehingga yang kita rasakan itu tidak ada sakit ataupun tidak merasa pegel. Padahal saya kalau duduk lama itu kakinya pegel, tapi di situ subhanallah tidak merasakan seperti itu. Dan panas seperti sudah disampaikan sama Abah, panas yang sangat luar biasa ternyata tidak menjadikan keringat kita itu bau. Subhanallah. Ini kesan-kesan yang sangat luar biasa. Dan yang sangat luar biasa lagi ketika saya melihat Raudhah Pak. Begitu masuk ke dalam pintu, di situ dijaga ketat oleh penjaganya. Kalau di Raudhah itu khusus karena di situ kaum wanita, di situ khusus untuk wanita. Itu Raudhah itu posisinya ada di Madinah. Raudhah itu adalah taman surga, di situ letaknya Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Nah, ketika di situ sudah begitu ada pintu masuk, padahal Raudhahnya itu masih jauh Pak. Pokoknya air mata itu sudah tidak bisa kita bendung. Subhanallah.
Di situ sudah banyak orang yang sudah menjerit, nangis dan lain sebagainya. Subhanallah, pokoknya itu taman surga Pak. Jadi hati ini tanpa dikode ini sudah mengalir sendiri. Sudah sangat luar biasa, masya Allah, subhanallah. Nah, ketika kita ada di Jabal Rahmah, Jabal Nur, Jabal Uhud ya, atau di Gunung Magnet itu ya, yaitu bisnya nggak disetiri ya, jalan sendiri. Jadi nggak cuma mesinnya dinyalakan, tapi nggak di kalau motor itu di gas gitu ya. Nah, itu jalan sendiri. Karena itu kena Jabal Magnet nih kok. Jadi subhanallah. Pokoknya di situ isinya gunung-gunung Pak, gunung-gunung yang saya bayangkan itu subhanallah. Posisi gunung yang sangat keras seperti itu gunung batu. Kanan kiri itu gunung batu. Kok airnya kok bisa airnya itu bagus kayak gitu loh. Itu sumbernya dari mana kayak gitu loh. Saya mandang subhanallah benar-benar kekuasaan Allah. Dan saya membayangkan ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah itu ya. Nah, itu saya membayangkan, masya Allah, ini gunungnya seperti ini. Nah, padahal di sini sekarang sudah direnovasi, sudah dibangun hotel-hotel. Bagaimana keadaan dulu? Seperti apa kesannya? Makanan yang nggak ada, daun-daunnya nggak ada, karena kering Pak. Di situ kering. Subhanallah, Allah memberikan hidup untuk bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Subhanallah. Nah, ini yang menjadi kesan saya itu di situ sangat luar biasa. Pokoknya ketika melakukan ibadah di situ tuh benar-benar hatinya itu nyambung Pak, nyambung 100% nyambung. Jadi beda sekali dengan ibadah di sini. Ada pikiran melayar ke dapur dan kemana-mana lagi. Tapi ketika di situ subhanallah fokus, benar-benar hati itu bisa menangis, air mata itu tidak harus diapain, ada masalah apa, itu meluncur sendiri, air mata itu meluncur sendiri subhanallah ya. Ya, mudah-mudahan saya juga memanggil jamaah, memanggil Bandengan ini saya panggil Pak. Subhanallah, saya benar-benar saya memanggil. Dan itu di sana saya panggil semua, apalagi santri semuanya. Saya panggil jamaah semuanya, saya panggil orang-orang Bandengan biar mendapatkan rahmat, biar Bandengan ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur nih di sini ya. Saya panggil di sana Pak, subhanallah, saya panggil biar orang-orang di sini itu orangnya itu terpanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Jadi harus optimis Pak, jangan berkecil hati dari penghasilan kita yang sedikit atau sedikit, tapi kita harus optimis. Jadi kalau kita sudah niat, insya Allah pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya, itu harus optimis. Insya Allah segala sesuatu kalau kita benar-benar marodhatillah, benar-benar optimis, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang baik. Seperti halnya kemarin saya memang alhamdulillah mencium Hajar Aswad Pak. Nah ini dari kebetulan kita ikut DTT di Purwokerto ya, itu jumlahnya itu mengangkat 500 jamaah itu se-Indonesia, bahkan yang dari Lampung dan dari berbagai terus. Nah di situ waktu itu saya hanya memegang Ka'bah dan saya berharap ayo Bah kita ke Hajar Aswad. Terus Abah bilang, Bu kayaknya nggak bisa, dari kemarin saya bolak kembali ke situ posisinya kok jubel sangat padat sekali. Dan bilang, oh gambar segini Pak, lah yang ngantri itu jutaan, bagaimana harus mencapai di situ. Terus kalau saya bilang kalau Allah memang menghendaki, tidak ada jalan yang tak mudah dan tidak ada yang tidak mungkin kalau memang Allah menghendaki. Kok tiba-tiba ada orang datang, Bapak mau cium Hajar Aswad sama Ibu? Ya Pak. Mau saya anterin? Ya mau Pak. Walaupun bayar Pak, itu memang bayar. Apa bisa Pak? Kalau Bapak mau, ayo ikut aku kayak gitu. Orang Indonesia kebetulan, orangnya nggak tinggi, nggak gendut, nggak, orangnya sedang. Tapi masya Allah, kakak Bapak di situ orang tinggi, hitam. Pokoknya yang saya lihat ke depan itu lihat cuma gegernya saja. Saking tingginya orangnya loh. Orang Arab kan orang tinggi-tinggi itu, apalagi orang-orang yang hitam tinggi itu sampai nggak kelihatan depannya itu. Terus saya dikasih jalan-jalan terus kalau itu masalah jujur-jujurlah sulit banget. Ketika saya sudah mencapai itu, saya ditarik ke tangan kirinya. Nggak tahu yang narik itu laki-laki atau perempuan. Saya nggak tahu sampai ini orangnya mana, nggak kelihatan Pak. Orangnya nggak kelihatan itu. Terus saya bilang, bah ini saya dan mana yang narik, terus sama apa ditarik. Hei ini dilepas, dan itu dilepas, tangannya lepas. Terus Bu
sabar ya Bu, sampai saya hampir putus asa di situ. Wong sudah tertekan, napasnya sudah tersengal-sengal, saya putus asa gini. Ya Allah, kenapa saya harus mengejar ini? Saya ini ingat masih banyak tugas yang harus saya selesaikan di rumah kayak gitu. Bayangan saya itu ini Pak, hidup dan mati. Jadi terus orangnya, ibu bersabar ya, ibu bersabar, pegangan terus pundak saya, ibu bersabar, insya Allah, ibu bersabar dulu, insya Allah nanti akan sampai kayak gitu. Terus saya akhirnya gitu, terus saya baca sholawat, saya membaca sholawat Jibril terus Pak, saya baca sholawat terus, begitu nyampe terus ada lubang, terus ibu bilang, ibu kan semangat, terus baunya keras sekali Pak, begitu saya megang, itu rasanya ya, terus saya nyium, terus saya keluar, terus apa terbental, terus langsung ditarik lagi, terus gantian apa mencium. Saya mau keluar nggak bisa Pak, mau geser sini apa lagi, terus aku bilang ibu keluar dulu itunya, terus saya Pak saya mau keluar, soalnya orang yang dorong ke sini, terus ibu belok kanan, nggak bisa gerak Pak, saya nafasnya terasa sudah masya Allah pokoknya kayak apa ya, kayak nafas keluar dari ini Pak, subhanallah sudah sesek, terus begitu tahu saya nyium itu didorong, yang dorong itu bukan orang kecil Pak, orang tinggi-tinggi gede itu. Makanya saya langsung ya Allah subhanallah, terus begitu itu sudah selesai terus ikutin saya Bu, terus saya langsung balik kayak gitu, terus ngikutin yang nganter saya itu. Begitu selesai subhanallah langsung lemes bules kayak nggak ada tenaga. Itu pengalaman saya alhamdulillah, walaupun mungkin ini adalah salah satu perizinan dari Allah ya. Walaupun makanya saya bilang tidak mungkin kalau Allah memang menghendaki dengan jalan apapun pasti akan sampai. Ini subhanallah melalui jalan itu saya bisa mencium Hajar Aswad sama apa juga alhamdulillah. Doanya Bapak juga, doanya para santri semuanya sehingga sesuatu yang di sana kita lakukan dengan lancar, alhamdulillah sehat semua sehingga kita kembali ya mudah-mudahan semua Bapak Ibu, santri putra putri semuanya mudah-mudahan namanya sudah tertulis di sana agar nyampe ke tanah Mekah, Madinah, Al-Munawwarah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu pesan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ditutup, mari kita doa bersama. Dan saya yakin 100% doa saya pulang umroh dikabulkan oleh Allah. Untuk para jamaah, para santri dan keluarga. Karena orang yang pulang umroh ataupun haji ini masih dikawal oleh malaikat. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa sahbihi wa alihi syai'ul lawal Alhamdulillah. Ya Nabi. Belum? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaqina ma huwa hasidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa matini sultanik. Allahumma inna nas'aluka sa'alatal hidayah Ma'afiyatan fil jasad wa syahadatan kamalni wa barakatan bi rizqi wa taubatan qublan wa maghfiratan ba'da ma Allahumma amin alaina bi syahadatil qadwa la syahadatina narwa kang bisa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran kabir. Nas'aluka ya Allah, semoga barang jamaah saya, jamaah yasin, bapak ibu, para santri, putra putri, para alumni tarbiyatul aulad, keluarga saya, keluarga istri saya semua ya Allah, semoga dipanggil bisa umrah, bisa haji wonten ing Baitullah Mekah, Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah ya Allah.
kabulkan doa kami untuk mereka semua ya Allah. Waktu kami umrah pun sudah dipanggil ya Allah. Saya panggil lagi ya Allah agar cepat dikabulkan menjadi bisa umrah, bisa haji ke tanah Mekah, ke Madinatul Munawwarah. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tubadiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una bika 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bika aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma subhani awladi wa dzurriyyati wa dzurriyyati min ahli ilmi wa riqali wa la taj'alni wa iyyakum min ahli su'i wa dzuri wa rasukni wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasanah wa taufiqan lil qamati wa nabi wa sallallahu alaihi wa sallam muqarrabin wa taqal bi kulli barin wujuhan lillahi wa karamati wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Latif ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Aghnina bi halalika wa haramika wa bi rahmatika wa bi fadlika lama syu'ala. Allahumma sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha saminal hajat wa tudaghiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khairat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana umurana fi mulki wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa rizqan mubarakan bi kulli ta'atin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.